pagi adik-adik semua di rumah. Tuhan Yesus berkati. Pagi ini hari Minggu yang berbahagia. Kita ketemu lagi di sekolah Minggu Victory Hit. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Gimana anak-anak semua sehat di rumah? Sehat ya adik-adik semua ya. Kita akan bersama-sama untuk menyanyi pujian kita kepada Tuhan. Saya Om Panjaitan ditemani oleh Tante Rita dan ditemani oleh Bang Johnson. Ya, kita akan sama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya kita akan berdiri, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk di pagi yang indah ini. Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami satu minggu lamanya. Kiranya Allah memberkati kami pada pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati ya Tuhan anak-anak kami semua di rumah Tuhan yang percaya. Kami selalu setia di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan pada hari ini, kiranya Engkau Allah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati Bang Johnson yang membawakan musik juga Tuhan. Allah memberkati, senantiasa boleh membuatkan kami untuk boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan. Kita akan sapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan ya adik-adik semua. Tepuk tangan semuanya. Dan ikuti gerakan Om dan Tante ya. Selamat pagi Tuhan. Kita lupa terima kasih. Tuhan melihara kami setiap hari. Matahari Bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta. Semakin cepat ini anak-anak ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta. cintanya. Bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Kemudian buat Tuhan. Kita mau terus bertambah cintanya sama Tuhan Yesus ya semuanya. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan pujian kita. Ada satu sobat yang setia. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, mari kita akan angkat pujian. Ada satu sobat yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus.
Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik ya, hanya nama Yesus yang selalu menghibur kita semua. Amin. Ya, adik-adik semuanya, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita semua. Ya, saya percaya adik di rumah, kita selalu setia di hadapan Tuhan. Yes. Kita akan menyanyikan satu pujian, walaupun banyak perkara dalam hidup ini. Ya mungkin adik-adik di rumah sudah bosan, sudah jenuh, tapi percayalah Tuhan selalu mengerti apa yang ada yang anak-anak adik-adik semua alami. Amin. Mari kita akan pujian adik-adik, banyak perkara yang kita dapat dimengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah
Kepala Bapa, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Tuhan. Kiranya Engkau Allah memberkati setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Bila Tante Rita boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh boleh nyata firman Allah hidup dan tinggal bagi kita semua. Saya percaya Tante Rita semuanya yang dari mulut Tante Rita semuanya datang dari Tuhan. Bila pemberitaan ini boleh sampai bagi anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah senantiasa Allah beracara untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa, amin. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam cerita firman Tuhan di hari Minggu ini. Dari minggu kemarin kita sudah belajar banyak tentang bagaimana Elisa melayani Tuhan, melakukan pekerjaan apa yang Tuhan minta. Nah, minggu ini Tante akan cerita bagaimana seorang janda miskin yang ditolong sama Tuhan. Gimana ceritanya? Yuk kita mau buka telinga, buka hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Ya, masih ingat nggak cerita di Alkitab tentang janda miskin, di mana ada satu keluarga yang ditinggal meninggal oleh bapaknya. Ternyata waktu bapaknya meninggal itu dia meninggalkan banyak sekali hutang. Sampai si janda miskin ini pusing, bingung, gimana dong, hutang banyak, penagih hutang pun sudah datang ke rumahnya. Jadi saat itu datanglah penagih hutang ke rumahnya. Ayo kamu harus bayar hutang kamu. Janda miskin ini bingung. Bagaimana aku membayar hutang-hutang ini? Yang aku punya hanya 1 botol minyak, 1 buli. Kalau zaman dulu bilangnya 1 botol itu 1 buli minyak gitu. Terus si penagih hutangnya bilang gini, kalau kamu gak bisa melunasi hutangmu, aku akan mengambil anakmu untuk kujual sebagai budak. Hah? Si janda miskin itu langsung bersedih hatinya. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak mau anak-anakku diambil dan dijadikan budak. Lalu apa yang dia lakukan? Saat dia dalam keadaan putus asa, dia datang sama Elisa, seorang hamba Tuhan. Kemarin kita sudah dengar kan cerita tentang Elisa. Dia datang ke Elisa. Tuanku, tolong aku tidak bisa melakukan apapun, aku tak mau anakku diambil. Dia bilang begitu. Elisa pun bingung harus menjawab seperti apa. Tapi karena dia adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, dia mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Dia bertanya begini sama janda miskin, apa yang kamu miliki di rumah? Terus janda miskin itu bilang, aku cuma punya 1 buli minyak. Aku pikir aku tidak mungkin dari 1 buli minyak itu aku bisa membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suamiku gitu. Lalu karena Elisa dia mendapat hikmat daripada Tuhan, dia berkata seperti ini. Hai janda miskin, kumpulkanlah banyak bejana-bejana, pinjam dari tetangga-tetanggamu, kau taruh dalam rumahmu, lalu kau tutup pintu. Maka kalau sudah banyak terkumpul bejana, kau tuangkanlah minyak yang kau punya ke dalam setiap bejana sampai penuh semuanya. Lalu apa yang dilakukan oleh janda miskin itu? Dia kan bingung, dari 1 botol minyak bagaimana bisa mengisi berbagai banyak bejana-bejana yang dia nanti pinjam dari tetangganya. Tapi apakah wanita itu menertawakan apa yang dikatakan Elisa? Tidak. Janda miskin itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia pinjam ke seluruh tetangganya yang punya bejana-bejana yang kosong. Dia taruh dalam rumahnya. Lalu dia menutup pintu, dia memanggil anaknya untuk menyuruh anaknya menuangkan minyak yang ada di rumahnya ke dalam setiap bejana-bejana itu. Apa yang terjadi? Minyak itu terus mengalir, memenuhi setiap bejana-bejana. Sampai seluruh bejana yang dipinjam itu semuanya penuh. Dan ketika semuanya penuh, maka berhentilah minyak dari buli itu mengalir. Di sini kita mau kasih tahu
bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kenapa janda miskin itu mau melakukannya? Karena dia percaya apa yang dikatakan oleh Elisa. Kenapa dia bisa percaya sama Elisa? Karena dia percaya pada Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, satu hal yang mustahil bisa menjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Akhirnya minyak-minyak yang ada dalam bejana itu dijual oleh janda miskin itu, dan dia membayar hutang-hutangnya, bahkan sampai ada sisa dari hasil penjualannya untuk dia meneruskan hidup. Bantu kami agar bisa lepas dari masalah. Aku hanya memohon padamu, Tuhan. Kuatkan aku. Berilah aku petunjuk agar aku bisa menyelesaikan semua masalah. Karena hanya kepadamu aku bisa memohon. Berikan aku... Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai! Buka pintunya! Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar! Sekarang! Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau lakukan? Apa? Berapa umurmu? Jangan. 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua. 3 hari. Kau harus bayar semuanya. Atau aku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali. Elisa! 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 Elisa, Hai, apa kabar? hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan, dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya, mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu?
Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu, minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa, dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Ayo, Ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Cepat, Ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Elisa! Elisa! Ini. Elisa! Elisa, aku melakukan perkataanmu dan... Jualah minyakmu dan bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya, kau dan anakmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya. Semua kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap usaha yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tante mau tanya, adik-adik merasa nggak kalau Tuhan juga memperhatikan kamu? Pasti ya kan? Dilihatnya dari gimana? Kenapa Tuhan itu memperhatikan kita? Dapat kita rasakan bahwa Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita. Sekarang Tante tanya, ada enggak yang punya buku doa? Tante challenge deh untuk kalian semua, Tante tantang kalian bikin buku doa atau kertas doa, tempel, taruh di kamar. Apa yang menjadi kerinduan kalian, tulis di situ. Dan di sebelahnya bikin kolom. Kapan Tuhan menjawab setiap doa-doamu? Tante mau lihat, Tante mau dengar kesaksian dari setiap anak-anak Tuhan yang melihat, yang menonton firman Tuhan pagi hari ini. Tante mau melihat, mau menyaksikan bahwa anak-anak Tuhan Victory Kids Shalom itu banyak sekali mendapat jawaban doa. Ya, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan kita semua. Asalkan apa? Kita mau percaya, kita mau berserah, kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan sama kita. Jangan cuma kita berdoa, tapi kita tidak melakukan setiap usahanya. Misalnya nih, sekarang kan udah mau ujian tuh. Sekolah udah ujian kan? Kita jangan cuma berdoa, Tuhan tolong aku ujian supaya aku bisa mengerjakannya dengan baik, supaya aku dapat nilai yang bagus. Tuhan akan menjawab doamu kalau kalian mau mengusahakannya dengan apa? Belajar. Baca pelajaran-pelajarannya dengan baik, pahami, maka Tuhan akan jawab doamu dengan apa? Adik-adik semua bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan baik, mendapat nilai yang baik. Sama seperti janda miskin itu. Janda miskin itu pun dia melakukan usaha, dengan arti apa? Dia mengumpulkan banyak bejana, pinjam dari tetangganya, bahkan ditertawakan oleh orang-orang mungkin ya. Tapi dia melihat bahwa ada pekerjaan tangan Tuhan yang terjadi buat keluarganya. Sama seperti kita semua, sama seperti adik-adik di rumah. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka berkat Tuhan akan tercurah buat kita. Ya, tugasnya ingat loh, Tante ingetin lagi, buat buku doa atau kertas doa, lihat apa yang Tuhan lakukan atas setiap doa-doa kalian, kapan dijawabnya, dan nanti Tante mau tunggu kalian memberikan kesaksian untuk itu semua ya. Oke? Demikian cerita minggu ini. Kita mau sama-sama seperti janda miskin yang percaya, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan sehingga kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Oke? Nah, ayat hafalan minggu ini adalah dari Mazmur 85 ayat 13. Dari mana? Mazmur 85 ayat 13. Apa firmannya? Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Ingat tuh, ayat hafalannya Mazmur 85 ayat 13. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Ingat ya, dihafalin ayatnya menjadi ayat yang merema dalam setiap hidup kita sehingga kita dapat menerima yang terbaik dari Tuhan kita. Oke, sebelum kita berpisah, kita mau doa dulu ya sampai kita akan bertemu kembali minggu depan. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih buat Tuhan yang begitu peduli, yang begitu memperhatikan hidup kami, dan Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Benar Tuhan, Kau Allah pemelihara kami, Kau Allah yang memberkati kami melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kau Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Kau Allah yang memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, sampai kami kembali lagi bertemu dalam ibadah online minggu depan. Kiranya Kau Allah yang memberkati kami semua, menyertai kami semua. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang akan melalui
ujian akhir sekolahnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan kepintaran, kecerdasan buat mereka untuk mereka dapat mengerjakan semua soal ujiannya dengan baik sampai nanti mereka mendapat nilai yang baik semua karena kasih karunia Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang sisa hari ini, sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pertemukan kami kembali minggu depan. Biarlah kami boleh terus sehat, kami boleh terus bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.